Shalom. Ini baru ada suaranya. Selamat datang di persekutuan doa Santo Yakobus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul kembali ya. Kita boleh diundang Tuhan untuk bersekutu bersama di tempat ini. Saya percaya setiap kita yang datang di tempat ini sungguh-sungguh rindu untuk menikmati sukacita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama. Sebelumnya saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sambil katakan pada kiri kanannya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Tuhan Yesus sungguh mengasihiku. Karena sukacita Tuhan pada malam hari ini, Tuhan memberikan hari yang terindah bagi setiap kita, sehingga kita boleh bersama-sama memuji Dia. Yuk kita sama-sama bersukacita, kita memuji Tuhan. Kita untuk bersama-sama bersukacita di tempat ini. Mari. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. kasih-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala cinta-Mu,
untuk setiap pengorbanan Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada pada saat ini, kami boleh berada di tempat ini, dan Engkau yang memberikan kami kesatuan hati di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan dari setiap kebaikan-kebaikan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang penuh dosa. Ampunilah kami ya Bapa dari setiap kesalahan, kelemahan, kekurangan dosa-dosa kami. Ampunilah kami orang yang berdosa ini Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Allah yang selalu lebih mengetahui setiap kedalaman hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau mengikut-Mu Yesus, dan kami mau bersekutu di dalam-Mu. Sebelumnya ya Tuhan, biarlah kami mau bersyukur kepadamu karena begitu besar kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Untuk setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, hanya kepadamu lah Tuhan segala-galanya. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita ambil waktu, kita boleh merasakan kembali begitu banyak, begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah di dalam kesempatan ini kita boleh terus bersyukur pada Tuhan di dalam keadaan apapun, karena Tuhan selalu ada dan selalu menolong kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Perbuatan-Mu yang ajaib. yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. biarlah dalam masa hening sambil menutup mata kita boleh melihat begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan tangan-Mu yang begitu ajaib, begitu mulianya kuasa-Mu Tuhan. Engkau nyatakan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami bersyukur Tuhan kasih-Mu, karya-Mu yang telah menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh herannya, Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. kami mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih.
kekuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, sangat teramat baik. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, karya-Mu yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami, kekuatan-Mu yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, hingga kami boleh ada saat ini untuk bersama-sama memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu, untuk pengampunan atas dosa-dosa kami, untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera, dan kasih setia-Mu yang melimpah dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak Tuhan kasih-Mu, perbuatan-Mu, segala rahmat-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan bagi hidup kami, segala yang terbaik. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyatakan betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk semua rahmat-Mu itu. Kami boleh bersuka cita, kami boleh ada hingga saat ini, karena semua berkat kasih-Mu dan cinta-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya percaya setiap kita yang di tempat ini begitu banyak mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita juga ingin ikut boleh membagikan begitu besar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah kita semakin memperluas setiap karya-karya tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan selalu boleh terus dinyatakan di seluruh muka bumi ini. Setuju ya Bapak Ibu? Amin. Nah, saat ini saya percaya di tempat ini pasti ada banyak yang mau membagikan karya Tuhan, penyelamatan Tuhan. Jangan ragu-ragu jika di tempat ini ada Bapak Ibu yang ingin tergerak, boleh membagikan kasih Tuhan. Saya percaya karena Tuhan selalu tolong kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Yuk, silakan. Ya. Selamat malam. Nama saya Julia. Hari ini saya ingin kesaksian. Oke. Kesaksian ini adalah tentang
Semua tahu ya, dari zaman COVID itu kemarin situasi ekonomi sangat buruk. Dan sampai sekarang pun semua masih berimbas. Dan rasanya kayak udah normal ya, semua kalau ngomong, gimana bisnis? Sepi. Gimana bisnis? Asal hidup. Gimana bisnis? Pokoknya semua pada, gimana ada penjualan? Ya bersyukur aja. Rasanya mungkin kalau yang usaha seperti itu ya, yang kerja juga pada bilang udah bagus nggak dipecat ya. Dan ini adalah tantangan buat kita semua. Dan kesaksian saya hari ini adalah ada kalanya di mana saya kan usaha, dan usaha itu adalah jatuh bangun. Bener-bener jatuh bangun tuh bukan jatuh bangun lagi, amburadul. Untuk bayar uang sekolah anak aja, gila itu nangis-nangis. Untuk bayar tagihan itu menjerit-jerit. Tetapi rasanya tuh impossible. Untuk lewat tuh bener-bener impossible. Setiap keluar tagihan, apalagi terutama kalau hari Jumat sama Sabtu, jangan nelpon saya. Itu saya lagi nangis. Tapi lucunya, Tuhan sangat maha baik. Di saat saya tuh udah terpuruk, saya udah merasa, Tuhan gak mungkin lewat. Lewat. Tagihan satu lewat. Uang sekolah anak mundur. Akhirnya kebayar. Mobil udah istilahnya tuh udah gak mungkin lewat. Tinggal 2 kali lagi cicilan. Uang sekolah anak ya tinggal sebentar lagi, berapa bulan lagi kelar. Intinya tuh terus gitu yang kok lewat, kok bisa ya? Itu bener-bener ajaib yang menurut akal sehat impossible, bener-bener mission impossible yang saya kadang tuh gak ada habis-habisnya berpikir, oh Tuhan, kok bisa ya gitu loh, bisa ada tagihan lewat. Sedangkan saya tuh bolak-balik masuk rumah sakit karena kesehatan saya nggak baik. Ada orderan masuk. Itu orderan yang istilah kata tuh entah dari mana gitu loh, yang nggak jelas dari mana gitu loh. Ntar waktunya saya mau bayar tagihan, aduh saya menangis-nangis, ini bagaimana bayarnya? Cuk, ada yang bayar, ada yang ini, ada yang DP, sekian, amin. Ntar mau bayar tagihan, cuk, ada, amin. Sampai ya Tuhan kok bisa gitu loh. Jadi semua itu adalah kuasa Tuhan. Saya benar-benar bisa sampai berdiri sampai sekarang, usaha saya bisa terjalan tanpa pecat orang dan bisa terus berjalan, itu semua mukjizat Tuhan. Jadi saya hanya bisa berkesaksian bahwa percaya deh gitu loh. Kalau kita serahkan permasalahan kita kasih semua ke Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada, semua pasti akan ada jalan. Terima kasih. Min, terima kasih. Nah, ada satu lagi mungkin, Tante Lili. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Mungkin Mama mau cerita mengenai yang waktu papa saya yang sedang sakit terakhir itu di rumah sakit. Waktu kita doa bersama di online itu kita mendengar memang di doa itu ada satu doa yang memang mungkin untuk kesembuhan abadi ya, seperti itu, yang kita nggak tahu itu siapa yang doa. Nah di situ sih waktu kita dengar doa itu kita sempat bingung, oh ini doanya kok untuk kesembuhan abadi ya, maksudnya sudah dijemput dan disediakan tempat. Dan memang setelah itu baru ada telepon memang dari waktu itu rumah sakit di Bandung dan memang sudah berpulang ya, seperti itu. Mungkin mau ditambahkan pesan. Terima kasih teman-teman yang sudah perhatiannya kepada Toton suami saya, terutama Ibu Sherly waktu mendoakan ke rumah waktu itu dengan kita doa kayak syafaat gitu. Bu Sherly melihat ada malaikat 2 di samping kiri kanan Toton waktu itu. Kami bersyukur pula dengan
kami percaya sih waktu itu kita sempat merasa takut, gelisah ya waktu itu. Cuman di saat waktu sudah memang lepas terjadi itu, kita percaya bahwa di situ ada satu sukacita yang besar, dan memang di situ kita betul-betul dikuatkan dengan adanya doa, dan memang justru kedamaian itu terjadi di keluarga kita setelah memang ada satu doa bersama itu. Jadi di saat kejadian itu doa dari teman-teman juga itu menguatkan kita bahwa kepergian Papa itu justru menghadirkan sebuah sukacita bagi kita, di mana kita lebih lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, seperti itu sih kurang lebih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan. Ya. Terutama yang sudah benar-benar saya merasakan Tuhan telah menggantikan duka cita dengan sukacita dengan kelahiran cucu saya kedua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Tante Lili sama Bro. Kita percaya karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan pasti akan memberikan selalu yang terbaik, walaupun di sini ataupun Om Toton yang sudah berpulang. Kita percaya Tuhan lebih memberikan sukacita bagi jiwanya, karena Allah yang sungguh luar biasa, sungguh mengasihi setiap anak-anaknya. Kita percaya karena Allah kita yang sangat baik. Pastinya ya Bapak Ibu semuanya setuju ya? Amin, setuju. Mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, seperti Mazmur Daud yang menyatakan, bermazmurlah bagi Dia, bersyukurlah bagi Dia, karena Allah kita yang sungguh luar biasa. Kita mau mengangkat puji-pujian, biarlah Allah yang selalu ditinggikan, Allah yang selalu bertahta, Allah yang selalu memberikan segala kuasanya yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Kita mau bersukacita karena angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan berdansa, bersukacita, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Jangan nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Biarlah kita selalu memuji-muji nama Tuhan, karena Allah sungguh boleh bersemayam di atas tahtanya yang maha kudus. Allah boleh bersorak-sorai menerima dari setiap sorak-sorai kita. Semua malaikat juga boleh turut merasa gembira karena Allah yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Jangan nyanyikan
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Biarlah kita mau lebih meninggikan Tuhan, kita serukan haleluya karena Dia yang berkuasa, karena Dia yang Allah kita dengan perbuatan tangannya yang begitu ajaib. Sungguh-sungguh boleh kita nyatakan dengan muliakan hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Dengan tangan terangkat mari kita serukan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Bapak-bapaknya saja mari kita serukan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ibu-ibunya serukan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Bersama-sama kita serukan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah. Sukacita sudah nyata, Sukacita. sukacita sudah nyata, Sukacita sudah. sukacita sudah nyata penuhiku. Biarlah Tuhan, hanya Engkau-lah kami, hanya Engkau layak-layak kami tinggikan, kami puja. Kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hadirat Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi, dalam bait-Mu yang kudus. Kami bawa hati kami yang rindu Tuhan, untuk boleh menyembah, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Kami percaya Engkau lebih mengetahui keberadaan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, izinkan kami untuk boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan dekatnya dengan-Mu Tuhan. Karena itulah kerinduan kami Tuhan. Nyatakanlah sekarang Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang
kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kudus, Pada kesempatan ini, kami bersyukur. Biarlah di dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh mendengarkan setiap apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui anak-Mu yang terkasih, Bapak David Tan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mengurapinya. Dan biarlah kehendak-Mu apapun yang Ia sampaikan di tengah-tengah kami boleh membangunkan semangat iman kami, sehingga kami boleh Engkau bentuk di dalam proses kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk boleh menjadi seorang murid yang taat kepadamu, yang mau tekun di dalam-Mu. Dan saat yang indah ini, kami mau buka mata hati kami serta telinga kami, duduk diam mendengarkan pengajaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sekarang bersabdalah ya Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Tan. Malam hari ini saya ditemani oleh istri saya sekaligus pendoa saya, yaitu Sis Jenny Tan. Ya,
pernah melayani bersama-sama di tempat ini. Kami berdua dari Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel, Dekanat Barat, ya, ada di Kavling DKI Jakarta Barat. Saya diberkati oleh 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Komplit sudah. Oke, baik Bapak Ibu terkasih, sesuai dengan tema hari ini, izinkan saya sharing dulu sedikit, ya. Jadi seperti biasa, kalau kita melayani, kita usahakan datang minimal 1 jam sebelumnya. Kita biasa kita cari dulu tempat kopi, santai dulu sambil mengendapkan, ya. Hari ini saya kebenaran udah sampai jam 4, ya, di daerah Kelapa Gading karena saya ketemu orang, saya meeting, dan tadi saya udah pasin waktu. Oke, 6:30 saya jalan, ya, nggak jauh dari Arta Gading. Nah, waktu lagi keluar, saya nggak lihat, ya, ternyata di trotoarnya ada sedikit lubang, ya, akhirnya jatuh, ya, sedikit. Jadi agak sedikit kakinya keseleo. Harusnya yang sebelah kiri yang keseleo, tapi yang sakit yang sebelah kanan. Oke. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan sesuai dengan tema hari ini, jangan gampang menghakimi. Bapak Ibu terkasih, saya bisa bilang puji Tuhan. Bahkan tadi ketika saya jalan nunggu istri saya jemput keluarin mobil dari McD, saya bilang, kamu datang ke saya dong, saya kayaknya jalan agak sakit nih, saya bilang. Tapi saya bilang gini, puji Tuhan, kamu gak apa-apa, in the name of Jesus, lancar. Bapak Ibu terkasih, apa temanya? Apa hubungannya dengan tema hari ini? Jangan gampang menghakimi. Saya teringat, gak tahu nih, kalau Bapak Ibu punya pengalaman gak, kalau kecil, kalau anak kita jatuh, yang dipukul apanya Bapak Ibu? Lantainya, dasar nakal lantainya, ya, ini ada kodok nih, ada kadang, nakal-nakalnya, udah cep, gak apa-apa ya. Lantai diem aja disalahin, dihakimi, benar gak Bapak Ibu ya? Oke, kalau kita jatuh, ini siapa sih ya yang bikin jalan kok gak bener gitu, dasar pemerintah emang gak bener, kerjanya cuma korupsi doang, menghakimi lagi, ya. Yang saya mau sampaikan malam hari ini, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk ke tema hari ini, kalau tadi saya begitu jatuh bisa berdiri, saya bilang puji Tuhan. Oke, berarti ada sesuatu tanda, ya, ada satu kekayaan yang nggak nampak Bapak Ibu. Saya tadi dengar cerita kesaksian Ibu Julia, oke, kesaksiannya bagus sekali Bapak Ibu, oke, karena dari buahnya lah kita akan tahu. Ketika dia persaksikan, ya, sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tahu endingnya, dia cerita, percaya sama Tuhan Yesus, percaya, ya, sehari buat sehari, sehari buat sehari, tepat pada waktunya, seakan-akan Tuhan gak ada. Tuhan ada, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, jadi malam hari ini saya mau sampaikan, kita akan bahas kenapa ada orang yang gampang menghakimi, kenapa ada orang yang gak gampang menghakimi, padahal sama-sama Katolik, padahal sama-sama KPD, ya, padahal sama-sama karismatik. Tapi poinnya, kenapa reaksinya bisa berbeda? Oke, Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mulai, tema hari inilah jangan gampang menghakimi. Saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Kenapa orang menghakimi? Oke, kenapa orang gampang menghakimi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya Bu? Kenapa Bu? Karena punya luka, setuju. Ada lagi yang lain? Betul. Pertama-tama pasti kan ada luka. Ditarik mundur lagi sedikit. Ada lagi yang lain? Kecewa, ada luka, ada kecewa. Oke. Ya, saya akan coba angkat sedikit lebih jauh lagi. Bapak Ibu terkasih, semua mulainya karena dosa. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, hubungan antara manusia dengan Tuhan itu putus. Oke? Sejak saat itu manusia berusaha, berjuang untuk bisa minimal bahagia, minimal damai gitu ya. Jangan dulu yang lain-lain. Minimal punya rasa cukup. Itu aja dulu Bapak Ibu.
Karena kalau mau ditarik mundur lagi tadi, oke, apa yang mendasari tadi luka, kecewa, mungkin tadi balik lagi dia berharap sama seseorang, tetapi orang yang diharapkan mungkin ya nggak bisa memberikan sesuai dengan ekspektasinya dia, kecewa. Jangan berharap sama manusia, nanti kamu kecewa. So saya akan tarik mundur. Kenapa orang menghakimi? Tadi balik lagi. Pertama-tama karena dosa, karena dia putus hubungan dengan Tuhan. Ya, ada satu ruang di dalam hati kita yang berusaha diisi. Ada orang yang berpikir, kalau saya kaya, kalau saya punya uang banyak, kalau saya punya ini, punya itu, punya segala macam, saya akan bahagia. Oke, padahal kebahagiaan itu simpelnya adalah ketika kita terkonek atau ketemu sama Sang Pencipta. Aku di dalam Engkau, firman-Mu ada di dalam aku. Selesai Bapak Ibu. Oke, jadi tadi balik lagi. Kenapa orang bisa menghakimi? Tadi ada dua cara orang bahagia. Ya, satu, memang roh di dalamnya itu besar sehingga dia bisa lebih daripada roh-roh yang ada di dunia ini, atau dia harus injek orang untuk dia bisa sedikit lebih tinggi daripada orang. Banyak orang ketika dia menghakimi, dia mau dapat rasa bahwa saya lebih daripada kamu. Oke, ada satu kepuasan, ya, ada satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kalau dagingnya naik, rohnya turun. Kalau rohnya naik, dagingnya turun. Ya, jadi tadi balik lagi, kebutuhan orang untuk merasa lebih daripada orang sehingga dia merasa bahagia. Jadi egonya yang harus diisi. Oke, nah sekarang saya masuk lagi. Ya, kenapa kita jangan gampang menghakimi? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Kenapa kita jangan gampang menghakimi? Karena nggak ada untungnya Bapak Ibu. Capek. Coba aja Bapak silakan. Mungkin kita pikir kalau kamu tuh mestinya nyanyi jangan seperti itu loh. Saya berharap ketika saya ngomong seperti ini, orang yang saya kasih tahu akan jauh lebih baik. Enggak akan lebih baik kok. Nanti kita lihat ayatnya di Matius 7 ayat 1 ayat 2. Enggak. Ya, nggak akan jadi lebih baik. Orang tersebut juga nggak akan ngerasa mendapatkan semangat atau motivasi. Ya, kamu juga akan merasa capek, rugi kok gitu kan. Jadi intinya why? Kenapa kamu jangan menghakimi? Karena nggak ada keuntungan apapun. Percaya deh. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka di Matius 7 ayat 1 sampai 2. Oke, kita buka. Oke, saya akan coba bacakan ya, Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jelas ya? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi ya, jangan kamu menghakimi karena kamu akan dihakimi, ya. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu pernah nggak ketika lu tuh nyanyi jangan seperti itu, lu harusnya seperti ini. Rasanya kira-kira seperti apa? Ya, kalau saya pribadi ya, ketika saya belum betul-betul ada di dalam persekutuan doa gitu ya, belum mengenal Roh Kudus ya, rasanya lu juga nggak bagus-bagus amat kok gitu kan. Lu ngomong kayak gitu kayak lu dijago amat gitu kan. Pegang mic aja masih salah ya, nafas aja masih fals gitu kan. Jadi ketika ada orang menghakimi, rasanya pengen balas menghakimi. Oke ya, tangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi balik lagi, ketika kamu menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Begitu sama dalam kehidupan. Contohnya di dalam rumah tangga, saya dan istri saya ini orangnya pemikir, saya ini orangnya visioner, saya ini orangnya senang ngomong ya. Istri saya ini senang kerja gitu kan. Jadi satu waktu kalau lagi di mobil saya ngomong seperti ini, misalnya gini, saya ngomong panjang gitu kan. Terus saya ngomong gini, kamu itu ngedengerin gak sih gitu? Iya denger, ngomong aja gitu kan. Oke, saya ngukur
harusnya kalau kamu mendengarkan, reaksi kamu nggak seperti itu. Kamu mendengar, tapi kamu tidak mendengarkan. Oke, jadi saya ukur istri saya pakai ukuran saya. Saya kasih contoh, ibarat tangan ngukur kaki. Kaki cuma bisa jalan doang, kayak gue dong, bisa angkat handphone gitu kan. Ya, jadi seringkali tadi si tangan ngukur kaki, padahal fungsi tangan dan fungsi kaki masing-masing punya peran. Ya, dan yang menggerakkan itu ada jiwa. Mungkin lebih dalam lagi kalau kita hidup dekat sama Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita menggerakkan jiwa kita yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Contoh, haus, mata kasih lihat, di situ ada botol, ya. Lalu jiwa gerakin kaki untuk jalan, oke. Tangan gerakin tangan untuk ambil, buka, mulut buka, minum, segar semua. Ya, jadi kalau tadi untuk untuk menggerakkan kepada satu tujuan, itu bukan haknya si tangan untuk ngukur si kaki. Oke? Jadi dalam kehidupan tadi balik lagi, nggak ada hak dari tangan untuk ngukur kaki. Sama dalam kehidupan saya balik lagi sama istri saya. Ya, bahwa saya ngukur istri saya seperti ukuran saya. Oh, bukan siap, terima kasih. Oh iya, siap, terima kasih. Tadi kasih contoh ya. Oke. Jadi saya balik lagi Bapak Ibu terkasih ya. Saya teringat ketika di dalam doa saya dulu, saya sama istri saya itu nggak bisa akur. Karena tadi balik lagi, kamu itu mendengar tapi kamu tidak mendengarkan. Oke? Kamu itu jangan kebanyakan gerak. Kali-kali kamu harus duduk diam, kamu berpikir. Padahal tadi balik lagi, fungsi kita itu lain. Kalau semuanya pikir, semua cuma bisa mendengarkan, siapa yang bergerak? Semuanya visioner, lihatnya jauh ke depan, pasti berantakan hari ini. So tadi balik lagi hari ini, jangan kamu menghakimi. Karena ukuran yang kamu pakai itu bukan ukuran yang sesungguhnya. Oke? Malam hari ini yang saya mau sampaikan adalah tadi balik lagi. Cuma Tuhan yang tahu rancangan terbaik untuk masing-masing dari kita. Tuhan yang punya tujuan yang terbaik. Tuhan ciptakan saya seperti apa, Tuhan ciptakan istri saya seperti apa. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan, pasti Tuhan punya rancangan yang sempurna. So malam hari ini balik lagi, jangan gampang menghakimi. So apa yang harus dilakukan? Setelah saya mengerti, setelah saya hidup baru, setelah saya hidup di dalam Roh Kudus, ternyata di dalam perjalanan kehidupan saya, Roh Kudus selalu ajak saya untuk sama-sama balik lagi connect sama Tuhan. Oke? Jangan pakai ukuran kita. Yuk, kalau kita ada sesuatu yang gak ketemu, kita sama-sama doa. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Ya. Jadi jangan pakai ukuran mata saya, pikiran saya untuk mengukur pasangan saya, tapi justru tadi balik lagi. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan saya? Saya loncat tadi balik lagi. Kenapa orang bisa menghakimi? Karena putus hubungan sama Tuhan. Dia fokusnya sama lingkungan sekitar. Ya, dia fokusnya sama permasalahan. Oke, dia berusaha untuk happy, dia berusaha untuk bahagia. Ya, sehingga tadi balik lagi, ketika kamu harusnya seperti ini, kamu harus seperti itu, ada satu kebahagiaan, ada satu yang mengisi bahwa saya lebih dari kebanyakan orang di sekitar saya. Tapi kalau kita sama-sama tadi balik lagi dalam kehidupan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan, pasti Tuhan akan kasih jawaban yang terbaik. Satu lagi saya kasih contoh. Kemarin anak saya bilang seperti ini, anak saya Miss Dinar. Terus dia bilang gini, Mam, Dad, aku kesel banget. Aku itu sebenarnya dari kemarin tuh udah bareng-bareng sama senior lah. Ya, kita udah di dalam satu acara, dia itu udah dipercaya untuk menjadi tim pembimbing lah. Tapi satu waktu, minggu depan ya kalau nggak salah ya, dia harus melakukan interview, gitu kan? Ya, dan dia merasa nggak terima. Terus saya bilang gini, anak saya namanya Kimi, Kim, gini loh Kim,
Kamu gak usah berpikir apapun, gini aja. Pokoknya gini, Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau memang prosedurnya harus seperti itu, ya udah gak apa-apa, interview aja. Oke? Jangan kamu berpikir pakai pikirannya kamu. Jangan kamu reaktif. Yuk belajar proaktif. Jadi jangan kamu menilai atau melihat pakai kacamata atau pikiran kamu yang terbatas. Kita manusia itu cuma bisa melihat tuh paling mungkin sekitar 5-10 meter. Itu pun kalau matanya bagus. Ya, lebih daripada itu kita nggak bisa lihat. Sama dalam kehidupan. Ya, libatkan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Oke, besok harus interview. Ya udah, interview aja. Nggak usah banyak mikir, jangan overthinking. Oke, kemarin anak saya juga minta diajarin naik mobil. Oke, terus ya udah kita jalan ke daerah Epik. Ya, kita cari tempat yang sepi, enggak terlalu banyak mobil. Sebelum pindah posisi saya bilang seperti ini sama Kimi, Kim, naik mobil itu bukan hanya sekedar kamu duduk, kamu pegang setir, kaki pencet gas atau rem. Karena matic kamu tinggal masuk ini D untuk maju, R untuk mundur, N netral, bukan seperti itu. Tapi ketika kamu duduk, hati pikiran kamu itu benar-benar harus ada di sini dan sekarang. Kamu harus fokus. Bahkan lebih daripada itu, karena saya sering banget ngomong sama anak saya tentang worship gitu kan. Kamu harus connect, kamu harus penuh. Karena di luar sana kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sebelumnya dia ngomong seperti ini, Dedi nanti kalau kamu ngajarin jangan galak-galak ya. Terus saya bilang gini, kamu jangan berharap yang di luar yang ikutin kamu, tapi kamu belajar ya untuk memenuhkan yang di dalam, sehingga ada sesuatu di luar yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, kamunya penuh, kamunya kenyang, kamunya siap. Oke, singkat cerita naik mobil. Begitu naik mobil, oke, sekali jalan, 2 kali jalan. Tiba-tiba ketika lagi naik mobil, begitu putar balik, ada mobil yang lawan arah. Karena Kimi baru belajar mobil, panik dia. Tenang, santai Kim, tenang, santai. Ya, terus langsung sambil jalan, dia mulai ngerem, terus mobilnya lewat, terus dia jalan. Benar kan yang tadi bilang, kita nggak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Jadi kita yang harus, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku sanggup melakukan segala perkara yang besar. Sebelumnya dia ngomel-ngomel, itu dasarnya orang naik mobil kok kayak gitu. Stop Kim, jangan habisin energi kamu ke sana Kim. Fokus, konsentrasi, ya, jalan. Life must go on. Oke, jalan lagi. Tiba-tiba di depan ada motor, begitu udah di depan, tiba-tiba putar langsung. Kegoyang lagi. Tenang. Jalan lagi. 2 ya Kim. Oke, nggak ada yang pernah tahu. Kamu nggak pernah bisa mencegah burung lewat di atas kepala kamu, tapi kamu bisa mencegah burung untuk tidak bersarang di kepala kamu. Oke, jalan lagi, muter. Jadi kita muter-muter bisa sampai 10 kali. Biarin aja gitu kan. Pas putaran yang keberapa, tiba-tiba di depan ada mobil sport. Dia sliding. Gitu kan. Kaget lagi gitu kan. Tenang gitu kan. 3 gitu kan. Sampai ada kelima, saya lupa yang kelima apa. Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan adalah gini. Dalam kehidupan tadi balik lagi, ada banyak hal, ada banyak orang yang seringkali tadi di sini dibilang jangan gampang menghakimi. Teorinya gampang Bapak Ibu. Prakteknya nggak gampang. Oke? Tadi aja kalau saya mau jatuh, wah kurang ajar, mau komplain banyak. Tapi tadi balik lagi, penuh, connect. Harus jadi seperti wanita yang bijak, minyaknya harus selalu penuh. Oke, hatinya harus selalu terarah kepada Tuhan. Oke, kita menang gak harus nyalain orang lain. Kita menang karena kita penuh. Ibu Juli tadi sharing, bisa banget dia kan mau salahin semua keadaan, tapi dia punya relation sama Tuhan. Oke, dia punya hubungan, dia punya kepenuhan minimal seminggu buat seminggu. Kalau saya kadang-kadang bilang sehari buat sehari aja Bu. Kalau belum bisa
ngumpulin seminggu. Seperti doa Bapak kami, berilah kami rezeki hari ini, sehari buat sehari aja. Ingat aja burung pipit di udara, ya Tuhan pelihara. Udah itu aja. Dia nggak sibuk nanti kerja, nabungnya di mana, taruh di gudangnya di mana, buat nanti musim lagi panceklik, enggak. Oke, Tuhan pelihara. Sehari buat sehari, seperti wanita yang bijak, penuh, connect. Baru kita bisa balik ke topik kita hari ini. Jangan gampang menghakimi. Daging maunya, oke, saya mau belajar, enggak gampang menghakimi. Tapi kalau kita pakai kekuatan daging kita, enggak akan tahan lama. Padahal ada ayat di firman Tuhan katakan ampuni 70 kali 7 kali. Waduh, baru 3 kali gitu ya. Sekali oke, 2 kali oke, ini udah 3 kali, keempat kali gua semprot ya. Oke. Karena apa? Karena pakai kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Gak bisa. Carang ini harus nempel sama pokok anggur, baru akan berbuah. Jadi kalau carang jangan sibuk, udah berbuah belum ya? Udah berbuah belum ya? Buahnya banyak gak ya? Buahnya gede, stop. Nempel aja sama pokok. Oke? Ambil aja sari-sari makanan sebanyak-banyaknya. Nanti juga carangnya tambah besar. Nanti juga daunnya tambah banyak. Nanti tiba-tiba keluar bunga. Nanti tiba-tiba jadi buah. Dan kalaupun buahnya udah matang, memang pernah lihat ada carang makan buahnya sendiri? Nggak ada kan? Yang makan siapa yang lewat? Ih, buahnya kayaknya manis, ambil makan. Ih, enak, bagus di pohonnya. Ah, saya mau bawa pulang, saya cangkok. Oke? Tugas kita dalam kehidupan kurang lebih sama seperti itu. Kita harus terkonek terus sama Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang gini, gampang nggak untuk kita terkonek? Kita penuh sampai akhirnya tadi gak gampang menghakimi karena roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Gampang gak? Gampang Bapak Ibu? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang enggak ya. Oke, oh Ibu Juli tahu rasanya Bu ya. Saya juga nanti punya kesaksian terakhir nanti Bu ya. Kadang-kadang malah saya berpikir gini, Tuhan, saya bilang gini, Tuhan saya pengen banget Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Begitu ngomong pengen semakin serupa dengan Kristus gitu kan ada buah-buah roh ya, ada kebaikan, damai sejahtera, ada penguasaan dari kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan hati ya. Oke? Justru ketika kamu mau punya kesabaran, diizinkan sesuatu yang bikin kamu gak sabar. Betul gak Bapak Ibu? Oke, tenang. Oke. Bisa itu karena biasa. Kalau orang pengen punya ototnya bagus, dia harus sering angkat beban Bapak. Benar? 5 kilo, pengen lebih besar lagi 10 kilo, pengen lebih besar lagi 15, 20, 25 kilo. Ototnya makin besar. Oke? Semakin serupa dengan Kristus, kok malah saya ngelihat Tuhan kok saya malah punya tantangan banyak ya. Oke? Kita ini seringkali manusia mengukur kesuksesan tuh dari yang di luar. Proyek kita manusia itu ngukurnya kalau udah gak ada masalah, keuangan lancar, pasangan baik, anak nurut, tetangga baik, semua baik gitu kan, maunya gitu semua. Tapi kalau semuanya seperti itu, apa yang terjadi sama kita? Gak ada bedanya yang saya kaya banget, punya anak, semua dia mau beli apa dikasih, jadi apa tuh anak saya? Kira-kira dilepas di kehidupan jadi anak yang tangguh nggak Bapak Ibu? Wih, ngeri Bapak Ibu ya. Di rumah dia bisa dapat apa aja, begitu bapaknya nggak ada. Oke, mungkin nggak dia bisa bertahan dalam kehidupan? Nggak mungkin. Jadi tadi balik lagi, logiknya kita, yang baik itu semuanya baik. Itu proyeknya saya. Tetapi proyeknya Tuhan itu ada di sini. Hati kita diubah. Ketika tadi ketemu sama orang yang pengen kita marah, pengen kita hakimi, tapi kita terkonek, tapi kita penuh, ampuni 70 kali 7 kali. Pandang Tuhan, sembah Tuhan, Tuhan beri ketenangan, it's okay. Oke. Masalahnya nggak berubah, tapi hatinya berubah.
kapasitas hatinya berubah Bapak Ibu. Oke. Sampai ketemu yang seperti itu udah gak menyengat Bapak Ibu. 5 kilo udah lewat, sekarang angkat 5 kilo gampang. Yang 10 kilo sekarang saya angkat. Jadi proyeknya Tuhan ada di dalam. Ya, jadi sama. Waktu saya lagi menghadapi tantangan, ya, dulu rasanya waktu lagi baru-baru ikut PD, ikut KRK, baru angkat tangan aja mukjizat terjadi gitu kan. Sekarang udah doa, udah pelayanan, jadi WL, bawa firman. Tuhan, kok kayaknya rasanya Tuhan makin gak ada ya. Waktu lagi COVID saya sempat komplain sama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Sebelum COVID sama, saya ada di depan mimbar, saya katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat, pujilah dia, sembahlah dia, dia Allah yang dahsyat, dia gunung batuku, menara keselamatan, kota bentengku. Waktu lagi COVID bulan Maret, ya, terus saya mikir ini sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, aduh, kalau 4 bulan belum beres gimana? 5 bulan belum beres gimana? Makin menipis, takut Bapak Ibu. Waktu lagi takut, gak ada dasar untuk berharap, tapi tetap harus berharap. Sampai saya doa aja gak bisa Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, saya di depan ajak orang untuk percaya sama Tuhan. Saat itu aja saya gak percaya sama Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, saya mau doa, tapi saya gak bisa Tuhan. Mau doa ini ya kenceng. Wah, nanti kalau lu gak bisa makan, lu gak bisa bayar listrik, lu nanti anak-anak lu gak bisa bayar uang sekolah, lu mati. Waduh, ini udah kemana-mana. Sampai saya benar-benar, Tuhan tolong saya pengen doa, saya pengen bisa balik nyembah kayak dulu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai benar-benar, Tuhan saya udah gak kuat, saya gak bisa, tolong saya. Begitu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Baru saya bisa dengerin lagu rohani itu, saya bisa menikmati. Kalau lagu yang hari ini saya pegang seperti ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saya kalau nyanyi lagu ini, saya dengerin kata-katanya, saya nikmati, saya rasakan, aduh tenang, dulu gak bisa. Sampai benar-benar saya nyanyi sampai saya bisa dan ada ketenangan. Sekarang saya baru tahu Bapak Ibu, kalau Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata manusia rohani saya, manusia ilahi saya lagi diperluas terus sama Tuhan. Oke, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, oke, 20 kilo. Tujuannya apa? Karena Tuhan lagi mau kasih perkara yang jauh lebih besar. Jadi hari-hari ini saya lagi dipersiapkan sama Tuhan. Saya paling senang kalau dengerin cerita tentang Daud. Sebelum dia lawan Goliat, diizinkan dia lawan singa, lawan beruang. Waktu lagi domba sama kambingnya mau dimakan, dia nggak komplain, dia nggak marah, dia nggak mencak-mencak, dia nggak menghakimi siapapun. Oke? Tapi dia terus terkonek. Taunya dari mana? Taunya waktu lagi lawan Goliat, aku datang dengan Tuhan, Raja semesta alam, aku akan mengalahkanmu. Itu udah biasa. Waktu lagi lawan beruang juga kurang lebih berarti responnya sama Bapak Ibu. So balik lagi hari ini, jangan gampang menghakimi. Orang yang gak gampang menghakimi adalah orang-orang yang hidup di dalam penyembahan, orang-orang yang punya relation, orang-orang yang hidup di dalam kepenuhan. Aku di dalam engkau, firmanku ada di dalammu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, maka aku sanggup melakukan segala perkara yang besar. Jangan berusaha untuk jadi orang baik. Jangan berusaha untuk bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya terus terkonek nempel sama Tuhan. Karena Tuhan yang ada di dalam saya, yang memampukan saya untuk melewati setiap badai kehidupan. Tuhan yang di dalam saya, yang bisa memampukan saya untuk saya tadi bisa memaafkan orang-orang yang ada di sekitar saya.
yang nggak sesuai sama ekspektasi saya, ya, yang nggak sesuai dengan idealnya saya. Oke. Jadi tadi balik lagi, bukan saya tidak menghakimi, tetapi Tuhan yang di dalam saya memampukan saya untuk tetap mengasihi orang-orang yang mungkin ngeselin di dalam kehidupan kita. Saya yakin tadi Ibu Juli gak mungkin pakai kekuatan dia bisa ngelewatin seminggu, lewat seminggu. Cicilannya tinggal 2 kali lagi mobilnya, uang sekolahnya anaknya udah mulai lulus, tahu-tahu begitu nengok ke belakang, udah mau beres semuanya. Saya teringat ketika Tuhan Yesus bawa murid-murid naik perahu, lalu di tengah danau ada angin ribut. Ada yang di perahu, ada yang gak di perahu loh. Ada yang di perahu, ada yang di pinggir danau. Mungkin ketika dia di tengah perahu, wah Tuhan, bangun. Ya, tidakkah engkau tahu kita akan binasa gitu kan. Sampai ketakutan, Tuhan bangun. Orang yang tidak beriman, ya. Oke, diam, berhenti semuanya. Mungkin kita pikir, aduh Tuhan, ikut Tuhan ngapain saya gitu, ibadah takut. Mendingan saya di sana, enak. Dia cuma nonton, nih kesian kena badai. Oke. Tapi hari ini saya akan bilang seperti ini. Kalau boleh milih, saya pengen ada tetap di perahu. Tapi ada tantangan, ya nggak apa-apa. Buat apa saya di pinggir, nggak kena angin, sakal. Tapi saya nggak kenal Tuhan Yesus, nggak ketemu sama Tuhan Yesus, nggak mengalami Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Iman saya nggak tumbuh. Tapi di sini, ketika saya diizinkan mengalami angin ribut, saya bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Lewat angin ribut ini, lewat orang-orang yang ngeselin ini, lewat orang-orang yang dasar gitu kan. Oke, terarah connect sama Tuhan. Kok saya bisa ngelewatin ya? Kok saya bisa mengampuni dia? Kok mulut saya nggak bisa ngomel ya? Kok bisa? Saya nggak menghakimi. Tuhan terima kasih. Ya, sekarang saya akan memilih. Saya nggak akan minta sama Tuhan untuk tidak dipertemukan dengan segala sesuatu yang tidak ideal sama saya. Tapi saya bilang ini, Tuhan, terjadilah kepadaku seturut dengan kehendak-Mu. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku seturut dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan memang izinkan untuk saya mengalami atau ketemu dengan orang-orang yang ngeselin, nggak apa-apa. Tapi tadi fokus saya nggak ke angin ributnya, fokus saya nggak ke orangnya, fokus saya, iman percaya saya hanya kepada Tuhan Yesus. Saya tahu bahwa badai pasti akan reda, dan ketika reda bukan hanya reda, tapi iman dan pengenalan saya akan Kristus semakin bertambah. Sehingga saya semakin tahu siapa Tuhan yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. So hari ini tadi balik lagi, jangan fokus, jangan gampang menghakimi, tapi fokus sama sumber berkatnya yang bikin kita kuat untuk tidak menghakimi. Saya akan tutup dengan sharing saya, kurang lebih sama dengan Ibu Juli. Saya pengusaha di bidang F&B, tapi bukan di F&B-nya. Saya area development. Ada beberapa brand bareng sama saya. Sudah 2 tahun ya, dari pas beres COVID sampai hari ini 2 tahun. Sebenarnya ini nyambung waktu lagi zaman pandemi. Sebelum pandemi saya ini promotor event, saya bikin food festival, night carnival, saya di mall, instansi pemerintahan, seasonal 30 hari, 45 hari. Pandemi yang bikin rame itu out. Oke, selama pandemi Tuhan urus saya, hidupi saya bikin event di sosial media, di Instagram. Wah luar biasa, pokoknya bisa makan deh. Begitu mulai jalan 1,5 tahun Tuhan pelihara, udah mulai turun. Saya doa lagi, Tuhan bilang kebangkitan outdoor. Lalu saya mulai balik lagi. Memang dunia saya di sana. Akhirnya saya pikir, Tuhan seperti apa yang Tuhan mau saya buat. Oke, sekarang kamu buat yang menetap. Tapi Tuhan kondisi saya juga gak baik-baik aja. Pandemi itu oke, Tuhan pelihara, tapi tabungan juga gak banyak. Kalau saya harus memulai sesuatu, uangnya dari mana Tuhan? Oke, jadi terus ngobrol sama Tuhan. Ya udah, pokoknya kamu percaya aja. Singkat cerita, ya ada satu tempat
yang tempatnya bagus, tapi tadi balik lagi nggak masuk di logika. Jangankan bayar sewanya, untuk DP-nya aja bumi dan langit masih jauh. Singkat cerita, Tuhan izinkan saya bisa DP dengan ada uang secukupnya, akhirnya bisa mulai. Ya, tempatnya ada di Jakarta Pusat, ada di Menteng. Uang saya cuma 6 juta, cuma buat DP. Aduh, tapi kok mau diterima? Minta waktu 6 bulan untuk bangun, kok dikasih juga gitu kan. Dan seharusnya tempat itu sudah ada yang sewa, tapi yang punya bilang gini, enggak, udah ke notaris, enggak, saya mau sama kamu aja. Yang di sana dibalikin, dia terima 6 juta yang aduh jauh kemana-mana. Tapi singkat cerita Tuhan saya bisa DP, saya bareng sama teman saya, ya tiba-tiba tengah perjalanan 3 bulan teman saya mengundurkan diri, karena ternyata nggak gampang, suasana masih suasana COVID. Semua banyak yang mundur. Aduh Tuhan, gimana? Lanjut atau saya mundur? Kita mulai berantem di rumah. Istri bilang mundur, saya bilang maju. Jadi pocok-pocok, maju mundur. Tapi saya bilang ini, udah, saya doa. Saya bilang, saya doa. Saya percaya kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang pasti akan alfa dan omega yang akan mengakhiri. Bagi tugas, istri hubungi tenan-tenan yang mau kita ajak. Saya berdoa, cari buat bayar selanjutnya seperti apa. Gak tahu gimana ceritanya, akhirnya saya bisa bayar karena ada rumah orang tua yang 2 tahun dijual itu gak pernah laku. Di pandemi itu laku. Kita bagi-bagi, saya bisa bayar selanjutnya. Jalan, saya cuma bilang oke, setahun, ya oke, bagus, 2 tahun. Singkat cerita, di tahun kedua sampai ketiga saya punya pergumulan juga sama gitu kan. Tuhan, next berikutnya nih, di sewa berikutnya tempat udah mulai rame, tapi memang kemarin 2 tahun pertama itu waktunya kita untuk membangun terlebih dahulu. Kayaknya berikutnya saya perlu rekanan. Singkat cerita yang saya mau sampaikan, 1 tahun saya ketemu dengan banyak orang, saya sharing sama investor semua, oke, semua kasih pembukuan bagus, oke. Satu yang saya tangkap, justru karena kita mempersiapkan seperti itu, jadi kita bagus semua secara pembukuan, transparan. Saya juga belajar bagaimana presentasi, bagaimana saya mendengarkan semua. Tapi yang saya mau sampaikan, perjalanan 1 tahun sampai hari terakhir deadline, saya cuma bilang, Tuhan, kok kayaknya Tuhan enggak buka jalan. Betul tadi Bu Juli katakan, hari ini kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Indonesia, di luar sana perang aja nggak tahu berhentinya kapan, inflasi, stagflasi, resesi di luar sana, ya banyak banget. Jadi saya cuma bilang ini, mungkin nggak ada yang salah dengan bisnisnya, tapi mungkin keadaan hari ini ya yang membuat orang lebih berhati-hati. Udah cuma itu aja. Pada akhirnya saya cuma bilang ini, ya udah nggak apa-apa Tuhan. Dari awal saya cuma bilang bahwa saya nggak perlu menghakimi siapapun, saya nggak perlu nyalahin siapapun. Kalaupun saya di rumah sama istri, kalau dulu mungkin kita udah salah-salahan, lu sih lu segala macam ya. Tapi hari-hari ini begitu kita kayak ibu doa. Waktu istri bawa antar anak sekolah setiap pagi, dia hanya berdua dengan anak, dia doa bareng, pulang itu dia pujian penyembahan, dia bisa bersyukur. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Oke, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Gak perlu salahin siapapun. Kita ini cuma pengelola, Tuhan pemilik. Kalau memang Tuhan izinkan, lanjut. Enggak, ya sudah. Ngomongnya gampang. Di sini ya nggak gampang Bapak Ibu. Ya, sebulan lagi, 3 minggu lagi, 2 minggu lagi. Sampai ya udah nggak apa-apa, oke nggak apa-apa, ya. Jadi di last minute saya pikir ya udah memang harus nanti serah terima dalam keadaan seperti semula, oke nggak apa-apa. Tapi saya tahu tidak gampang, oke. Saya pikir gini, ada 45 orang yang hidup di sana, yang ikut kerja di sana. Saya pikir gini, Tuhan, saya nggak minta aneh-aneh kok. Kalau itu ada bisa buka lapangan pekerjaan. Ini tempat rame Tuhan, oke Tuhan, saya nggak minta. Tapi ya udah. Singkat cerita, saya pelayanan juga di dalam sebuah camp namanya Sukses Sejati Katolik. Pelayanan di marketplace. Habis Sukses Sejati ada namanya program namanya GLIM, Glory Leader in Marketplace. Jadi saya ingat banget, sisa tinggal 7 hari lagi saya harus jadi pembicara di Bandung. Saya cuma lihat WA,
iman saya udah mulai luluh, udah mulai, saya bilang sama istri, ya udah kamu sampaikan sama semua vendor kalau misalnya kita emang udah nggak lanjut. Emang kenapa? Udahlah, kayaknya waktunya nggak akan cukup, nggak apa-apa, is oke. Ya udah, masih ada waktu 7 hari lagi, kita doa. Saya ngajar semua, beres semua, kita pulang ke Bandung, balik lagi ke Jakarta. Sebelum balik ke Jakarta, Pak David, saya waktu bertiga sama teman saya, bisa nggak doain suami saya? Kenapa? Bisnisnya lesu, omset turun. Saya kenal suaminya juga, dia punya perkebunan, dia pegang brand, dia importir barang dari luar. Terus ketika kita ketemu, udah lemes banget. Bro, gimana bro? Iya, oke. Begitu kita datang ke rumahnya besar, di belakangnya view-nya danau. Terus kita kita masuk, kita doain. Begitu kita pulang doain, kita naik lagi ke mobil bareng-bareng. Terus kita bilang gini, kita doain. Kita pun juga hari ini nggak tahu besok seperti apa. Tapi saya cuma bilang gini, kita saling menguatkan. Berarti ternyata kita ini kaya loh. Ternyata Tuhan kasih apa? Kok daya tahannya kita lebih unggul. Padahal kalau mau dilihat semua, ketika kita mendoakan, mau juga kita yang didoakan, Bapak Ibu. Mau juga kita yang didoain. Kalau kamu susah, mungkin saya 1/100-nya kamu. Tapi singkat cerita, Tuhan kasih hikmat. Ternyata apa? Ternyata kamu kaya loh. Ya udah, kita ketawa sepanjang jalan balik ke Jakarta, kita menghibur diri gitu kan. Sampai begitu pulang, kita saling tahu satu dengan yang lain, terbuka. Begitu pulang, beres keluar mobil, saya cuma bilang gini, merdeka atau mati. Gitu. Kita kayak 17 Agustusan, merdeka, wah ketawa gitu kan. Ya udah, singkat cerita, kita saling support, doa dan segala macam. 6 hari lagi, bro gimana semua? Oke, tetap saya ketemu sama siapa gitu. Oke. Singkat cerita, di sisa tinggal waktu 4 hari lagi, teman saya yang satu mobil itu, dia usahanya kos-kosan. Jadi ada satu tempat mau dibikin kos-kosan. Terus ngobrol, dia lihat jadi berapa kamar, kerjasama, oke. Jadi satu waktu, tinggal 4 hari lagi, dia datang satu tempat di daerah Sentul. Dia lihat, wah tempatnya gini bagus. Oh ini mah tadinya hotel, cuma diturunin supaya pajaknya terlalu besar, udah jadi kos-kosan aja. Udah beres, dia pulang. Makan dulu yuk. Udah gitu makan, kita makan ke Bogor aja. Begitu makan ke Bogor, nggak tahu dia kontak ada satu temen, ya. Kita ada di sini nih. Kamu yang punya tempat ini? Iya. Kamu ada di sana? Iya. Saya juga lagi ada di sini. Ya udah ketemu, ngobrol, makan, cuma ngobrol makan biasa. Terus kita saling ngobrol sharing. Temen saya juga sama gitu. Ya dia cerita kemarin habis dari Bandung gini-gini. Si David kemarin gini-gini cerita. Oh ya? Ntar gua kontak si David. Oke. Oh iya ya udah. Pulang teman saya bilang, nanti si A katanya mau telepon lu. Oh ya udah. Begitu telepon, kemarin gue dengar dari si A, B, lu gini-gini. Itu apa sih? Coba lu cerita sama gue. Siapa tahu lu cerita, lu lega lah. Ya udah saya cerita gitu. Ya udah. Besok ketemuan yuk. Saya lagi di Bandung. Saya bilang ya udah. Besok ketemuan. Kita ngobrol cerita. Terus dia bilang gini, gue pernah ada di posisi lu. Terus dia lihat bisnis lu ini bagus banget, dia bilang gitu. Dia 10 kali lipat dari saya itu. Bisnis lu bagus. Ini berarti bagus gitu kan. Oke, ya udah. Jangan dia tutup. Jalan. Oke. Nih, pokoknya gue support sampai lu kan lagi tetap jalan proses lu jalan. Hari ketiga, hari kedua juga nggak ada kabar apapun lagi. Saya cuma bilang ya udah Tuhan. Pas di hari kedua, Fit, gue pulang gereja nanti gue transfer lu ya. Singkat cerita, di hari kedua saya beresin. Di tanggal 10 kemarin, yang saya udah pikir gini, gak tau lah Tuhan seperti apa. Tapi singkat cerita, tiba-tiba Tuhan cuma mau bilang gini, tinggal 1 hari lagi. Tiba-tiba saya kebayang jadi Abraham, lah kita udah umur 90, kita udah 100 tahun, rasanya gak mungkin lah kita punya anak. Tapi hari itu yang saya mau sampaikan, bukan masalah Tuhan jawabnya, bukan. Saya cuma bilang, Tuhan sekarang saya tahu Tuhan. Sekarang saya ngerti, itu firman yang dibaca, semua jadi hidup semua.
Di tanggal 11 udah lewat, tanggal 10. Tanggal 11 saya makan di pinggir jalan sama istri saya. Tiba-tiba waktu lagi saya makan gini, saya kayak ngerasa dikasih kesempatan hidup yang kedua. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya mau pakai sisa hidup saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, izinkan saya memperbaiki segala kesalahan saya. Saya mau kasih yang terbaik. Bapak Ibu terkasih, yang saya mau sampaikan penutup. Oke. Apapun tantangan Bapak Ibu saat ini, apapun orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu yang mungkin gue udah baik sama lo, tapi kok lo kayaknya jangan fokus sama masalahnya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, connect. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Ingat-ingat kebaikan apa yang Tuhan udah buat dalam kehidupan kita. Oke? Karena di saat kita pikir Tuhan gak ada dan Tuhan tidak bekerja, Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Dan jangan pernah pakai apapun untuk tadi membuat kita bisa lebih semangat dengan menyalahkan keadaan. Gak. Satu-satunya kekuatan itu ada hanya pada saat kita terus melekat kepada Tuhan. Oke? Semoga hari ini Bapak Ibu sharing atau firman yang saya sampaikan bisa menguatkan Bapak Ibu bahwa Tuhan sanggup untuk membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, apapun yang udah Bapak Ibu tulis, hari ini kita sepakat kalau kita punya Tuhan yang besar. Oke? Cukup pada saat kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bukan kepada masalah kita. Saya yakin sepulang dari tempat ini, saya akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat minggu depan di tempat ini. Amin. Mari saya undang untuk angkat tangan semua bersama-sama. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh melihat dan merasakan bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang dekat Tuhan. Apapun permasalahan yang kami sempat tulis di tempat ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami tidak fokus sama permasalahannya. Kami melihat di sini ada permasalahan perekonomian, ada permasalahan relasi antara suami dan istri, mertua dan menantu, pekerjaan. Ada juga, saya merasa ada juga orang yang masih belum bisa melepaskan pengampunan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau sangkal diri, kami mau pikul salib, kami izinkan, kami terima apapun keadaan yang saat ini kami alami. Tapi justru lewat salib yang kami tanggung Tuhan, kami punya reason yang kuat untuk kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan yang menyembuhkan, Tuhan yang akan merajut kembali, dan Tuhan juga yang akan menghancurkan setiap sekat tembok di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih untuk renungan yang sungguh luar biasa. Pastinya sangat memberkati setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu yang merasa diberkati boleh angkat tangannya. Puji Tuhan, kita sangat diberkati. Saya juga sungguh sangat merasa diberkati, sangat dikuatkan sekali dengan pengajaran firman pada malam hari ini. Dan saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur untuk segala rahmat-Mu, segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Engkau yang mencukupkan kehidupan kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi persembahan yang terbaik. Sekiranya semuanya ini Tuhan, boleh Engkau pakai lebih-lebih lagi memperluas kerajaan dan boleh memberkati orang-orang yang boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Inilah diri kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan bagi-Mu.
persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Silakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada malam ini, dan kepada Bapak David Tan bersama Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membagi di tempat kami. Luar biasa firman-Nya pada malam ini, dan kami sungguh merasa tersapa. Perasaan saya nih ya, merasa tersapa, sungguh sangat tersapa, dan menjadikan ada pembelajaran untuk yang boleh kami timba bersama di sini. Terima kasih, kiranya Bapak dan Ibu diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Julia dan Bu Kinta serta Ananda tercinta untuk kesaksiannya malam ini. Oh, salah ya? Lili Toton ya? Aduh, kenapa bisa jadi salah nama? Terima kasih untuk kesaksiannya. Tentu baru 40 hari, masih terasa sedih ya kehilangan suami. Tapi waktu jualah yang akan berjalan melewatinya. Pelan tapi pasti Tuhan menggantikan dengan sukacita yang sudah Ibu Lili terima, dapat cucu lagi. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Eli dan tim pemuji malam ini, juga kepada keyboard Saudara Audi, kepada petugas LCD proyektor Bapak Charles dan Ibu Desi, dan soundman Bapak Gunawan, kepada petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Juga terima kasih kepada petugas penerima tamu dan kolektan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada 2 pengumuman malam ini. Selasa pagi tanggal 25 Juni jam 10 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Weni Pantau dengan tema jangan suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Bapak Ibu yang bisa hadir tentu puji Tuhan ya.
Temanya juga menarik, jangan suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Kamis malam tanggal 27 Juni jam 19.30 di tempat ini juga ada renungan oleh Ibu Lilis Krisiawati dengan tema Kita Telah Dipilih Tuhan. Hadir ya Bapak dan Ibu, ajak teman, ajak tetangga, ajak siapa saja biar kita boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan seperti malam ini. Itulah dua pengumuman yang disampaikan. Dan yang berikutnya kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ada yang baru? Stok lama semua ya. Ajak ya minggu depan, ajak teman-teman atau tetangga atau siapa saja. Biar persekutuan doa ini memang sejak pandemi berakhir, kayaknya orang itu sudah terbiasa maunya lihat di HP aja. Tapi sebenarnya ya Bapak dan Ibu, saya yang tiap minggu hadir, rasanya lebih puas kalau boleh bersama-sama. Kita boleh nyanyi bersama, kita boleh mendengarkan firman bersama, dan kita minta tolong, biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kita, agar kita dapat memahami, agar kita dapat mendalami, dan kita bersyukur Tuhan sungguh taruh di hati kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita juga boleh memberi kesaksian kepada teman-teman kita, keluarga kita, supaya kita hadir di tempat ini, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang sungguh pasti menyentuh hati kita. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak dan Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Shirley. Kita mau mengakhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup dengan doa yang akan dipimpinkan oleh Ibu Lilis. Baik. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita mau akhiri persekutuan doa malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bunda Maria. Puji syukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau taburkan pada malam hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak boleh menghakimi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu melekat di dalam hidup kami, untuk boleh menuntun kami Tuhan, untuk kami menjadi orang yang lebih bijaksana, untuk kami boleh menjadi orang yang mengasihi kepada orang yang menyakiti hati kami Tuhan. Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk melekat padamu. Biarlah Engkau dengan Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat Bapak Davidan yang sudah menaburkan firman pada malam hari ini. Biarlah Kau berkati keluarganya dengan kesehatan, pekerjaan, juga pelayanannya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah Tuhan, biarlah Kau iringi perjalanan kami, Kau hantar kami untuk tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih buat malam yang sungguh indah ini Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang terus mengajarkan kami di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami boleh mempunyai kasih, agar kami tidak mudah menghakimi orang lain, dan kami percaya dari setiap berkat rahmat kasih-Mu itu boleh membentuk kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhan.
lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.